Saat mendengar nama Jepang, yang terlintas di benak banyak orang adalah sebuah negara maju yang bersih, tertata rapi, aman, dan serba teratur. Masyarakat Jepang juga dikenal memiliki budaya disiplin dan etos kerja tinggi, dengan penguasaan teknologi dan industri kreatif. Karena itu, wajar jika negara yang dijuluki negeri Sakura ini, menjadi percontohan bagi negara-negara lain, termasuk negara kita Indonesia. Namun, di tengah pesatnya kemajuan negara tersebut, ternyata Jepang memiliki kota kumuh. Kota tersebut bernama Kamagasaki yang terletak di Osaka Selatan, di wilayah bernama Nishinariku. Dikatakan kumuh karena banyak bangunan tak terawat, sampah berserakan di mana-mana dan Kamagasaki juga menjadi rumah bagi para tunawisma dan pengangguran. Pada tahun 2008, The Guardian melaporkan, Kamagasaki merupakan rumah bagi sekitar 25.000 pekerja harian yang sebagian besar sudah lanjut usia, sekitar 13.000 diantaranya adalah tunawisma. Kamagasaki sebenarnya merupakan nama lama yang digunakan sejak tahun 1922 hingga 1966. Saat ini, nama kota kumuh tersebut berganti menjadi Airin Chiku. Kamagasaki awalnya merupakan kota yang dikhususkan bagi para pekerja proyek Shinsekai. Setelah proyek tersebut selesai dibangun, pemerintah Osaka pun meminta agar para buruh ini kembali ke daerahnya masing-masing. Tapi faktanya banyak buruh yang justru menolak, dan mereka tetap memilih tinggal di kota Kamagasaki tersebut. Akibatnya, kota ini pun dihuni oleh banyak sekali pendatang. Banyaknya pekerja yang menetap di sini, mengakibat mereka payah sekali mencari pekerjaan. Salah satunya status kependudukan yang tidak jelas atau mereka bukan orang asli di negara Jepang, yang para pengusaha atau pemilik perusahaan tidak yakin pada mereka. Yang pada akhirnya menjadi sarang bagi para penganggur dan gelandangan. Karena itu, pemerintah Jepang berusaha menghilangkan atau menutupi kawasan kumuh tersebut, dan pada akhirnya pemerintah Jepang sengaja menghapus Kamagasaki dari peta mereka. Tujuannya Jepang menghapus Kamagasaki dari peta agar tidak ada wisatawan yang berkunjung ke lokasi itu. Selain itu, tingkat kebersihan yang kurang baik bahkan kehidupan masyarakat yang tidur di sembarang tempat juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk meniadakan daerah ini dari peta. Pada umumnya kita mengetahui Jepang sebagai salah satu negara yang sangat menjaga kebersihan. Tidak hanya saat kita berada di negaranya, bahkan orang-orang Jepang yang melancong di luar pun juga doyan menjaga kebersihan. Namun siapa sangka di Jepang sendiri ada sebuah daerah yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita ketahui selama ini. Kota Kamagasaki biasa dianggap sebagai sisi lain atau sisi buruk negara Jepang, di mana di sana terdapat banyak sampah, penduduknya yang tidur di mana-mana, tempat yang kumuh, seolah pemukiman kumuh dan jorok biasanya kita lihat di Indonesia saja. Adapun bangunan-bangunan yang seolah tidak terawat, yang terletak di Osaka Kamagasaki ini. Dihapusnya daerah ini, mengakibat para wisatawan atau para pelajar dari mancanegara yang datang ataupun berlibur ke Jepang, jarang sekali tidak tahu tempat ini. Bahkan, pencarian di Google Maps telah dihapus oleh pemerintah Jepang. Penunjuk jalan atau rambu-rambu penunjuk arah sudah tidak ada lagi ditemukan di tepi jalanan menuju wilayah ini. Orang asli Jepang yang telah lama menetap di sini, mereka pun hanya tahu dari mulut ke mulut mengenal informasi di wilayah Kamagasaki ini. Suatu daerah yang sudah tidak dianggap oleh negaranya, mengakibatkan kriminalitas menjadi merajalela di tempat ini. Tak heran bila kita mendengar, suatu daerah yang kumuh, pasti dibarengi dengan kriminalitas dan permasalahan pelik lainnya. Salah satu yang paling terlihat dari kawasan tersebut adalah Yakuza, di mana bahkan telah didirikannya kantor di sana. Namun, tingkat konsumsi alkohol di sana sangatlah tinggi. Ditambah lagi dengan sebagian besar kaum pria mata keranjang, yang membuat wanita di Kamagasaki menjadi tempat yang tak aman bagi mereka. Belum lagi, tercatat beberapa kejadian yang sempat terjadi, semisal bentrokan dengan kepolisian setempat. Namun demikian, bukan berarti tempat ini sangatlah buruk. Adapun sebagian warga di sana sangat ramah, dan memiliki pendidikan yang cukup seperti daerah Jepang lainnya.
Warga Kamagasaki punya kebiasaan unik. Salah satunya, mereka menonton televisi di area umum pada pagi hari. Hal ini dikarenakan banyak penduduk di sana yang tidak memiliki televisi pribadi, sehingga disediakan televisi umum untuk ditonton bersama. Keunikan itu berlangsung sampai malam hari. Para pria kembali menyaksikan acara di televisi umum saat malam hari. Terlihat bahwa beberapa dari pria tersebut ada yang berdiri, ada juga yang membawa kursi ke tengah jalan untuk duduk. Dengan keburukan yang dipandang dari kota Kamagasaki, tapi para lansia di kota ini terlihat gembira, meski mereka berada di tengah kondisi yang tidak menentu. Tapi mereka tidak ambil pusing. Para pria ini justru menyanyi dengan asik dan berjoget ria. Banyak tunawisma di kota Kamagasaki, sehingga pemandangan seorang pria tidur di pinggir jalan pun sudah menjadi hal biasa di sana. Selain bisa tertidur pulas di trotoar, para pria dan wanita di kota Kamagasaki ini juga nyaman untuk duduk santai di pinggir jalan. Kota ini menjadi salah satu wilayah yang terlihat santai di Jepang. Gelandangan atau tunawisma terkenal banyak di kota Kamagasaki. Alhasil, jalan rayanya pun dipenuhi oleh barang-barang milik mereka. Mulai dari botol air mineral hingga tas dan pakaian, semua bisa Anda temui di pinggir jalan. Kota Kamagasaki didominasi oleh para lansia, sehingga kehidupan di sana memang tampak santai dan sederhana. Umumnya, kaum muda di Jepang merantau ke kota-kota besar seperti Tokyo. Jika Anda berkunjung ke sana, jangan heran jika terdapat banyak alas dan selimut yang berserakan di pinggir jalan. Barang-barang tersebut adalah milik tunawisma yang digunakan untuk tidur pada malam hari. Nah, itulah sisi buruk di Jepang dan telah lama mereka menutupinya. Semoga dengan video ini, bertambah pengetahuan kita menjadi lebih luas dan menambah wawasan. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, terima kasih. Guys, bila kamu ada request negara mana yang mau kita bahas, tulis di kolom komentar ya.